Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang hasil dari program yang telah saya buat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ataupun tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data yang diampu oleh Bapak Ilham Syah. Sebelum saya melanjutkan video presentasi ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM H11012310310 dari kelas A, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi singkat dari program yang saya buat. Jadi, program ini merupakan suatu program sederhana tentang manajemen pasien suatu puskesmas yang akan memungkinkan user atau pengguna untuk melakukan berbagai operasi terkait pasien tersebut. Pada program ini terdapat beberapa menu utama, yaitu seperti menambah pasien, menampilkan daftar pasien, mencari pasien, menambahkan janji temu, menampilkan antrian janji temu, mengadmit pasien, menampilkan tumpukan admit, kemudian mendischarge pasien, dan yang terakhir itu ada menu keluar dari program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang digunakan pada program ini. Pada program ini, terdapat beberapa konsep materi yang digunakan, yaitu materi list yang digunakan untuk menyimpan daftar semua pasien dan menyimpan daftar antrian janji temu. Kemudian yang kedua ada materi dictionary yang digunakan untuk menyimpan pasien berdasarkan ID. Kemudian ada materi searching yang digunakan pada operasi pencarian pasien berdasarkan ID. Selanjutnya ada materi query yang digunakan untuk menambahkan dan menampilkan janji temu. Kemudian ada materi stack yang digunakan untuk mengelola pasien yang di-admit dan di-discharge. Selanjutnya, untuk program ataupun source code dari program manajemen pasien puskesmas ini, saya akan menjelaskannya di bagian paper. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari program yang telah saya buat, yaitu program manajemen pasien suatu rumah sakit. Nah, yang pertama-tama di sini saya membuat kelas yang dimana ada beberapa kelas, yaitu kelas pasien, kelas rumah sakit, kelas antrian janji temu, dan juga kelas tumpukan admit pasien. Nah, pada kelas pasien, ini akan mewakili entitas pasien dengan atribut dasarnya seperti ID, nama, umur, dan juga penyakit. Selanjutnya ada kelas rumah sakit, yang dimana kelas ini dibuat untuk mengelola daftar pasien dan menyediakan fungsi untuk menambah pasien, mencari pasien berdasarkan ID, dan juga menampilkan daftar semua pasien. Kemudian dalam kelas rumah sakit ini digunakan konsep materi list yang berguna untuk menyimpan daftar semua pasien. Kemudian digunakan juga materi dictionary untuk menyimpan pasien berdasarkan ID. Kemudian di dalam kelas ini juga terdapat materi searching untuk mencari pasien berdasarkan ID. Nah, selanjutnya ada kelas antrian janji temu. Pada kelas ini menggunakan konsep materi one-way, yaitu FIFO, first in, first out. Pasien akan ditambahkan ke antrian janji temu dan akan ditampilkan dalam urutan sesuai dengan urutan kapan pasien ditambahkan. Hal ini maksudnya seperti
seperti konsep pasien yang pertama masuk akan menjadi pasien yang pertama keluar, di mana janji temu ini ditambahkan menggunakan metode Eppen. Nah, kemudian pada kelas ini juga menggunakan materi list yang berguna untuk menyimpan antrian janji temu. Selanjutnya ada kelas tumpukan admit pasien. Pada kelas ini terdapat konsep materi stick atau LIFO, yaitu last in first out, yang akan mengelola tumpukan pasien yang diadmit. Pasien akan ditambahkan ke tumpukan saat diadmit dan dihapus saat di discharge. Nah, seperti ini. Ini adalah operasi push yang menambahkan objek pasien ke tumpukan paling atas atau paling puncak. Kemudian di discharge pasien, ini adalah operasi pop yang menghapus dan mengembalikan objek pasien ke tumpukan paling atas atau paling puncak. Selanjutnya ada fungsi main, yaitu kelas-kelas yang kita gunakan tadi akan digunakan untuk mengelola operasi-operasi rumah sakit. Nah, kemudian di dalam DevMain ini akan terdapat tampilan menu, yaitu seperti tambah pasien, tampilkan daftar pasien, kemudian cari pasien berdasarkan ID, tambah janji temu, tampilkan antrian janji temu, admit pasien, tampilkan tumpukan admit pasien, discharge pasien, dan juga menu keluar. Nah, pada ini pengguna atau user akan diminta untuk memasukkan inputan sesuai dengan nomor yang terdapat pada menu ini. Nah, apabila pasien memilih opsi 1, maka pasien akan diminta untuk memasukkan ID pasien, nama, kemudian umur, dan juga penyakit. Setelah itu, data pasien yang dimasukkan akan ditampilkan. Nah, kemudian apabila pasien memilih opsi 2, maka semua data-data pasien yang dimasukkan oleh pengguna akan ditampilkan. Selanjutnya, ketika pasien memilih opsi 3, maka program akan meminta user untuk memasukkan ID pasien yang ingin dicari. Nah, apabila ID yang diinput terdapat dalam data, maka program akan menampilkan output pesan bahwa pasien yang dicari telah ditemukan dan akan menampilkan data pasiennya. Namun, jika user menginputkan ID yang tidak terdapat dalam data, maka program akan menampilkan output pesan bahwa pasien tidak ditemukan. Selanjutnya, apabila pengguna atau user memilih opsi 4, maka program akan meminta user untuk memasukkan ID pasien, kemudian mengirim output pesan bahwa janji temu untuk pasien telah berhasil ditambahkan. Begitu juga sebaliknya, apabila ID yang diinputkan oleh user tidak ditemukan, maka program akan menampilkan daftar antrian janji temu sesuai dengan urutan ID pasien yang terlebih dahulu diinput oleh user. Selanjutnya, jika user memilih opsi 5, maka program akan menampilkan daftar antrian janji temu sesuai dengan urutan ID pasien yang terlebih dahulu diinput oleh user. Setelah itu, jika user memilih opsi 6, maka program akan meminta user untuk memasukkan ID pasien yang ingin diadmit. Admit merupakan proses memasukkan pasien ke dalam proses perawatan di puskesmas. Apabila ID pasien ditemukan, maka program akan menampilkan output pesan bahwa pasien berhasil diadmit dan begitu juga sebaliknya. Apabila pasien memilih opsi 7, maka tumpukan admit pasien yang dimasukkan tadi akan ditampilkan pada daftar sesuai dengan urutan ID yang terlebih dahulu diinput oleh user. Selanjutnya, apabila user memilih opsi 8, maka program akan menampilkan data pasien yang berhasil di-discharge. Discharge pasien ini adalah proses mengeluarkan pasien dari perawatan puskesmas. Nah, selanjutnya apabila user memilih atau memasukkan opsi 0, maka
program akan menampilkan output pesan ucapan terima kasih, dan kemudian program akan berhenti. Baiklah, saya akan memberikan sedikit contoh tentang cara untuk menggunakan program ini. Seperti contohnya, kita sebagai user atau pengguna memilih opsi 1, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan ID pasien, kemudian memasukkan nama, memasukkan umur pasien, memasukkan penyakit pasien. Nah, selanjutnya data yang kita masukkan tadi akan ditampilkan seperti ini dan program akan menampilkan output bahwa pasien berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita memilih opsi 2, menampilkan pasien yang telah dimasukkan. Nah, karena kita hanya memasukkan satu data saja, maka di sini ditampilkan hanya satu data. Nah, selanjutnya, jika kita memilih opsi 3, maka kita dapat memasukkan ID pasien yang ingin dicari. Nah, jika ID pasien yang kita cari ada, maka program akan menampilkan output bahwa pasien telah ditemukan, kemudian di sini akan terdapat data-data dari pasien tersebut. Selanjutnya, begitu juga selanjutnya sampai program selesai. Nah, sekian video penjelasan source code yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.